Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Playgo. Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Music Live Chat disiarkan di Mataram, Denpasar, dan Singaraja. Saat ku berjalan, seakan kau ada di sampingku, dan ku duduk sepertinya kau ada di depanku. Wajahmu mengganggu pikiranku. Ku mencium wangi parfum dirimu, namun semua telah menjadi masa lalu. Bagaimana dan di mana dirimu? Ku berharap kau pun juga bahagia. Saat ku berjalan, seakan kau ada di sampingku, dan ku duduk sepertinya kau ada di depanku. Wajahmu mengganggu pikiranku. Ku mencium wangi parfum dirimu, namun semua telah menjadi masa lalu. Bagaimana dan di mana dirimu? Ku berharap kau pun juga bahagia. Oh yeah. 104,2 FM. Hai teman Pro 2, senang banget barengan aku lagi nih, Titi Nandini yang hadir spesial ya di edisi pagi hari ini untuk Music Live Chat. Dan tentunya Music Live Chat spesial ini disiarkan selain melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, di Pro 2 RRI Singaraja juga, dan Pro 2 RRI Denpasar. Dan bisa disaksikan juga melalui YouTube channel kami di RRI Mataram Official. Senang banget hari ini karena ini kayak ngerasa ini deh, bisa dibilang reunian ini ya. Udah akrab banget sama Pro 2 RRI Mataram. Soalnya yang akan menjadi guest star kita di pagi hari ini ada Kak Sitzia Madfox. Hai. Selamat pagi. Mana ya? suaranya? Biasanya malam. Oh, biasanya malam. Iya ya. Pagi bangun. Ini udah pagi ya. Yes. Senang banget karena tadi kita juga udah simak single pertamanya, Aroma Masa Lalu. Nah, senang banget Kak Sitzia. Gimana kabarnya dulu? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Akhirnya bisa datang lagi ke sini ya. Iya.
Di tengah kesibukannya sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk baru pulang tur. Hah? Pulang tur? Yes. Kemana? Ke Jawa. Oh, tur Jawa. Yes. Sendiri. Sitsia Ya, Madfox selalu only? sendiri. Oh, selalu sendiri, keren banget. Ini berarti sebenarnya di waktu istirahatnya ya, tapi mau datang lagi ke studio gitu. Tentunya kita mau ngobrol-ngobrol banyak banget tentang single-singlenya Kak Sitsia Madfox. Tapi satu hal sih yang paling bikin penasaran. Kenapa sih namanya Sitsia Madfox nih? Keren banget namanya, bisa diceritain sedikit nggak sih? Kok manggilnya Kak Sit ya? Yes. Gimana? Sitsia Madfox gitu ya. Madfox itu julukan kan. Kalau dulu waktu pas masih ngeband tuh kan masih Sitsia. Jadi Madfox tuh julukan. Waktu itu kalau nggak salah main di salah satu daerah mana mungkin tuh di Lombok sih. Salah satu penonton bilang vokalis gila, vokalis jogang bahasa Lombok kan. Yaudah, aku inget-inget lagi beberapa tahun kemudian, terus pas mau solo karir waktu itu tahun 2010. Ya udah tak pakai lagi julukan itu, tapi pakai bahasa Inggris kan. Oke, Madfox, Foxnya dari vokalis. Ya, Oh, Mad itu oke, I apa? see. Kegilaan kok. Ya, jadi Madfox. Jadi Jadi itu kayak gitu. awal mulanya, akhirnya namanya Sitsia Madfox. Madfox. Tapi nama aslinya siapa, boleh tahu nggak nih? Panjang banget namanya. Siapa namanya? Atau ini cari tahu dulu nih di Oke. Google. Sidestria Yudhistira. Oh, itu Yes. asalnya Sitsia. Ya. Ada sih namanya panjang tapi lama nggak pernah dipakai. Oh, jadi nama panggungnya sekarang udah melekat banget menjadi Sitsia Madfox. Yes. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi itu dia ceritanya. Ini untuk yang baru tahu, karena udah sering banget ya yang juga dengerin singlenya di Pro 2 ya, di setiap acara-acara indie Pro 2 gitu, lagunya Sitsia Madfox, dan akhirnya tahu bahwa ternyata punya nama asli tadi yang sudah disebutkan. Oke. Kenapa? Gimana? Tapi itu kalau nggak salah yang pas sama band waktu itu. Oh, oke. Band on off. Itu dulu awalnya dari band ya. Iya, band. Jadi sebelum bersolo karir ceritanya memang awalnya suka ngeband. Waktu tahun berapa ya? 2001 nggak salah. Sampai 2010. Setelah itu 2010 baru sampai 2000. Oh, 2001 sampai 2010. Ya, Oke. Setelah itu baru solo. Hmm. Buat band lagi waktu tahun 2000 awal 2010 nggak salah sampai 2011 sampai 2016. Nah setelah itu baru solo lagi sendiri sampai sekarang. Akhirnya udah banyak banget single-single ya yang keluarin sendiri gitu. Oke, Yes. terus karena nama Sitsia Madfox ini pastinya banyak orang yang percaya, kayak misalnya banyak selebritis juga yang menggunakan nama-nama panggungnya gitu kan ya Kak Sit ya. Kalau Kak Sitsia Madfox ini percaya nggak sih kalau ternyata nama itu membawa keberuntungan sendiri, membawa hoki sendiri? Ya selama hoki saya percaya aja. Percaya? Kalau nggak hoki nggak percaya. Oh, tergantung percaya atau enggaknya gitu. Sebenarnya sih konsisten aja ya maksudnya. Ketika sudah memilih nama itu ya udah akan terus saja jadi nama panggung. Oke. Ya. Jadi ya udah inilah namanya Kak Sitsia Madfox ya. Yes. Dan kalau bedanya, apa yang dirasakan bedanya ketika ngeband dengan akhirnya bisa bersolo karir tuh, ada nggak rasa yang beda, atau misalnya kayak it's okay kayaknya ternyata solo itu lebih asik misalnya gitu? Ya kayak bebas aja gitu misalnya. Kayak orang pacaran tuh abis itu putus itu lebih bebas. Oh gitu, jadi sukanya putus ya? Nggak freelance ya. Oh, gitu. Kayak lagu saya judulnya ada Freelance Asmara. Oh wow. Jadi dia nggak tetap cinta itu. Aduh, berarti gimana nih freelance asmara ini berdasarkan kisah nyata kah atau gimana? Karena emang seneng sendiri aja. Ya di saat-saat tertentu sih senang sendiri.
ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak terikat itu kan, bebas. Oh gitu. Oke, jadi setiap orang emang punya ini ya, punya kayak ya apa yang ingin dicapai misalnya gitu dengan caranya sendiri, punya cara-cara sendiri pastinya. Begitu juga dengan Kak Sitsia ini yang ternyata memang ketika bersolo karir pun ternyata dia lebih seneng gitu sebenarnya, lebih bebas berekspresi dan mengeksplor musik kayaknya ya. Tapi kalau dari segi musik sebenarnya Kak Sitsia ini genre musiknya apa sih sebenarnya? Kalau benang merahnya sih rock ya tetap. Karena juga karena sekarang lebih dominan akustik, jadi rock akustik sih. Tapi tergantung acara. Kalau memang By request. konsepnya akustik ya akustik, kadang full band juga gitu. Kalau genre sih Mad Folk Is Me kayaknya. Oh, Mad Folk Is Me, wow, punya genre tersendiri juga ya. Kalau dari proses pembuatan lagu misalnya, itu inspirasinya sering datang dari mana sih Kak? Kalau nada biasanya bersenandung tuh pas di naik sepeda tuh, naik motor tuh, jalan-jalan gitu. Jadi banyak dapatnya. Tapi kadang-kadang lupa kan, mungkin lagi berapa hari atau sebulannya baru ingat lagi nada itu. Kalau lirik sih banyak sih, pengalaman pribadi atau orang juga. Itu langsung diangkat menjadi sebuah lagu. Yes. Wow. Tapi kalau kita boleh flashback nih, Kak Sit emang udah senang bermusik dari dulu, dari kecil kah? Atau memang ada pengaruh-pengaruh tertentu misalnya dari karena suka sama musisi tertentu? Atau dari keluarga misalnya emang musisi atau gimana? Ya dari keluarga juga sih salah satunya. Ayah saya juga musik. Tapi waktu itu saya nggak terlalu berminat sih waktu ketika ayah saya bermain musik tuh. Dia waktu itu main sama bandnya, saya jadi krunya lah, jadi penontonnya. Masih cuek ya? Ya waktu itu saya fokusnya ke gambar waktu itu, melukis. Orang tua saya juga melukis juga kan. Ya saya fokusnya melukis gambar. Musiknya waktu itu cuman apa ya, sampingan aja dah. Nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan lebih ke musik dominannya. Oke. Gitu. Jadi dari situ ya, dari melihat-lihat aja dulu gitu, malah nggak pernah main musik sama sekali misalnya gitu. Tapi belajar musiknya dari siapa emang? Dari ayahnya mungkin? Mereka belajarnya sendiri sih. Oh, pas otodidak. Sembunyi-sembunyi, ya gitu. Jadi mungkin sudah ini mungkin kutukan. Aduh. Gak tahu ya, dikutuk sama siapa? Keturunannya mungkin gitu kan. Oke, memang sudah ada ini ya darah musisinya gitu. Jadi kayaknya Kak Sitsia Mad Fox memang sudah ditakdirkan untuk di jalur musik. Oke, nanti kita bakalan tanya lebih lanjut lagi setelah tadi lagu pertama yang berjudul Aroma Masa Lalu. Satu lagi ini singlenya Kak Sitsia yang judulnya Dan Ku Nikmati ya. Kita nikmati dulu singlenya. Teman Pro 2 stay tune terus masih di Music Live Chat. Dan ku nikmati indahnya dunia, kan ku buat cerita. Meski tanpamu selalu tertawa, kan ku buat bahagia. Kicauan burung, pohon yang rindang, dan ku melangkah semilir angin, segarnya udara. Dan ku
nikmati indahnya dunia, kan ku buat cerita. Meski tanpamu selalu tertawa, kan ku buat bahagia. Dan ku nikmati indahnya dunia, kan ku buat cerita. Meski tanpamu selalu tertawa, kan ku buat bahagia. Dan ku nikmati indahnya dunia, kan ku buat cerita. Meski tanpamu selalu tertawa, kan ku buat bahagia. Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Music Live Chat. Oke, balik lagi di Music Live Chat spesial ya untuk edisi hari ini, dan masih disiarkan juga melalui Pro 2 RRI Singaraja dan Pro 2 RRI Denpasar ya. Tadi kita udah simak singlenya dan ku nikmati judulnya ya. Boleh diceritain sedikit, ini lagunya tentang apa sih Kak? Ini lagunya tentang ini sebenarnya ada teman yang request untuk dibuatin lagu. Ada teman dari Jakarta, Art Terapi Indonesia. Waktu itu dia nanya ke ada apa nggak lagunya tentang alam gitu. Waduh, aku nggak ada punya lagu tentang alam nih. Ya udah akhirnya buat beberapa hari kemudian buat lagu ini. Terus video klipnya dibuat sama Art Terapi Indonesia. Buatnya tuh di pantai Makaki, Makaki Beach, Kotong ya. Buatnya di situ kalau nggak salah tahun 2021 apa 2022 ya. Ya sekitar. Berarti pas pandemi ya?
Pandemi itu ya? 2021 iya. Oh iya. Masih. Iya masih kayaknya. Oke. Itu dia, proses pengerjaannya itu seperti apa sih? Itu kalau nggak salah sekitar 1 hari lah. 1 hari bikin lagunya? Lupa ya. Video klipnya itu 1 hari. Oh, video klipnya 1 hari. Tapi kalau misalnya ada kayak gitu, bikinin lagu dong gitu, itu kalau dari Kak Sitsia ini butuhnya berapa hari? Tergantung mood kah atau emang kayak kejar deadline atau gimana? Biasa kalau ditentukan temanya sih, mungkin lebih mudah mungkin ya. Jadi tinggal diuraiin aja liriknya tuh. Cuman kan mungkin nada itu ya kayaknya mencari nada yang asik gitu ya, terutama bagian rap ya. Kalau aku pribadi sih, karena kan muaranya di rap itu sama seperti kita mendengar lagu bahasa Spanyol itu bahasa apa yang kita kita nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti liriknya, tapi musiknya kan asik gitu, tapi itu yang membuat kita enjoy. Nah sama seperti lagu gitu kan. Ya kayak gitu. Oke. Jadi dari agak-agak ini ya, agak emang butuh, makanya musisi itu emang harus kayak sesuai kualitasnya juga gitu. Mereka juga berpikir keras ya untuk bikin lagu. Tapi kalau lagu request kayak gini kan, pesanan kayak gini, cuman aku pribadi sih nggak pakai hati gitu. Maksudnya karena nggak karena requestan gitu. Jadi beda sama yang memang benar-benar dibuat. Nah, itu dia, kalau musisi itu pasti punya ini tersendiri gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya. Ternyata udah rame banget, banyak yang bertanya-tanya ini sepertinya di line YouTube RRI Mataram Official ya. Halo Kak Sitsia, sukses buat karyanya ya. Boleh ceritain dong tentang album barunya. Apa sih yang berkesan juga dari perjalanan turnya kemarin? Album barunya. Halo ya, siapa ya nyanyi? Ini dari Mega. Halo Mega. Iya. Siapa? Oke Mega. Album terbaru tuh mini album ya. Mini album yang ke-12 tuh mini album Rawones judulnya. Ya mini album Rawones tuh sempat di launching sih, ada sebulan lalu kalau nggak salah di nggak boleh sebut namanya kan? Boleh ya? Ya di Transmart waktu itu. Oke. Ya, Rawones. Jadi belum masih promo sih, masih jalan untuk promo lagunya. Album ini masih promotor juga ya kemarin. Iya, Rawones. Itu boleh diceritain seperti apa albumnya? Ada 4 lagu tentang motivasi diri, motivasi sesama gitu. Bikinnya seperti apa prosesnya? Itu konsepnya tuh ya akustik, masih akustik. Ada 4 lagu. Itu prosesnya buatnya tuh langsung pas mau rekaman. Jadi aku juga nggak terlalu hafal lagunya. Iya, jadi waktu itu mau buatnya tuh pas mau rekaman gitu. Oke, jadi ngalir gitu aja gitu ya. Oke, bikin lagu, bikin album, udah gitu. Bikin album ya. Kayak gitu. Nah, yang paling berkesan dari perjalanan kemarin terakhir turnya ke Jogja, itu apa yang paling berkesan? Kok tahu? Ya, kan tadi udah diceritain di awal. Gimana? Ada nggak yang berkesan banget? Ya waktu itu pas main di Nganjuk, Jawa Timur waktu itu sama adik-adik baca puisi, bocil-bocil. Tapi itu seru ya. Ada konsepnya ya ternyata. Oke. Itu yang paling berkesan, ada adik-adik baca puisi ternyata. Puisinya mungkin bisa jadi lagu nih sama Kak Sitsia ya. Oke, next ada Vidya nih yang nanya lagi. Hai Kak Sitsia, aku kemarin lihat di sosmednya kalau kakak tur keluar kota ya, itu kemana aja? Oke, ke Nganjuk, Kediri, Madiun, Jogja, Surabaya. Jalan-jalan banyak ya. Seputaran Pulau Jawa ya berarti ya. Ya yang untuk ini akan lanjut lagi ke Sumbawa, Bali, Makassar.
Ternyata sampai akhir tahun. sampai akhir tahun nanti Iya. sudah ada jadwal turnya. Terus pertanyaannya lagi, gimana kesan yang kakak dapat dari fansnya di luar NTB? Boleh. Mungkin apa ya? Mungkin saudara ya. Apa maksudnya? Bukan Rasa persaudaraannya bukan, gitu kan. Bukan fans sih. Oh, bukan fansnya. Tapi saudara. Tapi saudara. Oh. Akhirnya dapat kan sama. Karena kalau saudara itu kan lebih dari Oke. fans. Oh, baiklah. Ini Ya, jadi enaknya mainnya gitu. Jadi setiap main tuh pasti dapat teman Dapat baru, dapat teman saudara ya kayak begitu. Oke. Matt Fokker. Oh, Matt Fokker ya namanya ya. Iya. Oh, di sini ada Matt Fokker nggak? Di sini semuanya Matt Fokker ya. Yang hadir di studio. Oke, next ada Widari juga. Aku belum kedapetan bukunya. Oh iya, ini nanti kita bakalan obrolin juga ya soal novelnya. Ini ditanya bisa beli di mana ya? Boleh nggak ceritain dikit sinopsis bukunya? Oke. Jadi ada salah satu lagu yang memang jadi bisa dibilang kayak book songnya gitu ya untuk sebuah novel yang juga ditulis sama Kak Sitzia ya. Oke. Kalau buku ada yang Ya Ampun judulnya. Ada buku cerita-cerita masa lalu. Itu judulnya Ya Ampun, dirilis 2022. Masih bisa dipesan. Kalau yang novel judulnya Di Balik Jaket Lusuh. Bisa juga dipesan di Mad Fox Store, di Instagramnya ada. Oh, ada di Instagram, Ada di berarti Instagramnya. ya. Bisa dibeli Bisa dan offline dan online. Nah, jadi tadi kalau kita ngomongin soal lagu-lagunya, musiknya Kak Sitzia, kalau novelnya ini sendiri yang berjudul Di Balik Jaket Lusuh ini ada lagunya juga yang judulnya Menit Terakhir. Itu kenapa sampai akhirnya oke deh nulis sebuah buku juga gitu? Novel ya. Novel itu. Mungkin karena apa? Kalau di lagu kan mungkin kayaknya nggak pas mungkin di lagu atau gimana gitu. Akhirnya aku tulis di novel. Sebenarnya nulis ini kan pas mungkin waktu SD mungkin ya suka nulis. Oh, dari SD nulisnya? Nulis diary kan. Aduh, kebayang ya Kak Ya, Sitzia. dulu kan belum ada sosmed. Iya benar, Dear Diary gitu kan. Ada di radio sebelah. Oke, dari SD udah nulis diary. Oke. Terus akhirnya terwujud untuk bisa terbitin novelnya. Ini tahun berapa nih novelnya? Pengerjaan novel ini tahun 2016. 2016 pengerjaannya. Terus terbitnya 2023 Februari. Oh, kemarin-kemarin nih baru ya. Iya. Dan judulnya Di Balik Jaket Lusuh. Yes. Di balik jaketnya siapa nih? Jaket sendiri? Jaketnya Rau, nama ininya, nama tokohnya Rau. Oh, Oke. Nah, karena lagunya judulnya bisa dibilang book songnya itu adalah Menit Terakhir ya. Ya, soundtrack dari novel ini gitu. Nah, berarti lagu ini relate banget dengan novelnya. Dengan isi cerita atau sinopsisnya ya. Ya disambung-sambungin aja. Karena yang duluan jadi itu kalau nggak salah lagunya. Lagunya dulu. Lagunya ini 2021. Novelnya itu sedang dalam proses pengerjaan. Karena 2016 itu file-file kan banyak hilang waktu itu. Tulisan juga aku nggak bisa baca, tulisan sendiri tuh kan. Tulis tangan waktu itu kan tulisannya kayak cakar ayam aku. Terus habis itu komputer rusak lah gitu-gitu. Aduh. Terus belum lagi dilema kan. Pokoknya banyak trouble gitu ya Iya, akhirnya. banyak trouble. Dilema karena teman-teman bilang masa tatoan nulis novel nulis novel cinta lagi. Ya udah aku akhirnya pending dulu. Akhirnya ada 3 lagu sih dari novel ini, tapi yang akhirnya yang dipakai yang cuman yang ini aja. Oke. Nah, apakah pembuatan novel ini memang kayak membedah juga isi lagunya? Artinya dari liriknya bikinin cerita yang lebih panjang aja deh, atau sinopsisnya emang berdasarkan lagu ini atau enggak sih sebenarnya? Yang lagu Menit Terakhir. Nanti kita puterin ya teman Pro 2. Sebenarnya enggak sih, tapi setelah dipikir-pikir agak mirip. Agak mirip. Bener.
Karena aku kan kalau buat segala sesuatu tuh kebanyakan kontradiktif. Baiklah. Ternyata ini mirip ya nanti Mirip ternyata lagunya. ya, iya. Tapi bisa di-spill nggak sinopsisnya sedikit aja nih Kak? Seperti apa sinopsis dari novel Di Balik Jaket Lusuh? Akhirnya si ini ada Rao, tokoh utamanya terus yang ceweknya Fania, ada Vero sepupunya Rao. Oke. Apakah kisah cinta segitiga gitu? Sebenarnya enggak sih. Enggak ya. Cuman si Rao nih menghamili si gitu. si Vero dan Fania. Oke. Tapi si Fania enggak si Rao enggak jadi sama si Fania. Awalnya mereka bermusuhan si Fania sama Vero. Fania sama si Rao. Oke. Ternyata malah cinta tapi nggak bisa bersama. Aduh, berarti itu ya. Berarti ini novelnya romance gitu kan. Yes. Jadi harus, karena dengar lagunya ya harus baca novelnya Kak Sitsia juga nih teman Pro 2 ya. Beli. Nah harus dibeli nih katanya Kak Sitsia. Oke, tapi kita masih ada waktu untuk pertanyaan dari teman Pro 2. Ini ada pertanyaan di WhatsApp ya. Halo Kak Sitsia, saya Widi di Karangbaru. Karangbaru ya, sempat kasih tahu lagi tour dan turnya sendirian. Gimana caranya tuh supaya bisa seperti itu Kak? Repot nggak sih kalau nggak bawa tim pas lagi tour gini? Beneran sendirian banget ya turnya? Iya sendiri. Berarti nggak ada kayak manajemen yang misalnya schedule-nya lagi padat banget atau gimana gitu, nggak ada yang aturin nih? Kalau pas tour kan sekalian jalan-jalan juga kan. Okay. Jadi kalau pas main di sana pakai adisional teman-teman yang di sana juga gitu. Karena kan aku mainnya akustik jadi nggak terlalu ribet lah untuk equipmentnya. Iya benar. Berarti turnya ini full akustik ya? Akustik, ya akustik. Oke, keren banget sih bisa sendiri ya jalan-jalan terus tour kayak gitu. Oke, terus ada lagi nih. Selamat pagi Kak, aku dari Haris di Kediri nih. Serunya tour itu apa Kak? Makasih ya, sukses buat Kak Sitsia. Oke, terima kasih juga. Serunya tuh ya bisa berkenalan dengan teman-teman baru, dapat teman baru, dapat saudara baru. Bisa keliling-keliling kota gitu kan, promoin karya, jalan-jalan gitu. Sebenarnya aku sih 80% yang jalan lah ya, musiknya 20% aja. Berarti jalan-jalannya gitu enaknya yang penting gitu kita kan. Gembira aja dulu. Iya benar. Nah gitu tuh teman Pro 2 ya. Yang penting jalan aja dulu gitu kan. Oke, next ada lagi. Halo Kak, ini Billy di Ampenan. Kalau buat musik dan lagu, apalagi lirik-liriknya itu, inspirasinya siapa Kak? Apa dengar cerita orang atau pengalaman pribadi? Inspirasi musisi deh siapa nih kalau Kak Sitsia? Kalau buat lagunya ya. Kalau buat lagu sih banyak kan cerita sehari-hari, pengalaman sehari-hari. Oke. Itu kebanyakan. Jadi gampang menyampaikannya karena kita kan ngalamin gitu. Walaupun orang jarang menceritakan tentang kisah-kisahnya dia. Cuman kan karya itu kan baiknya sih tidak untuk diceritakan kan tentang apa. Jadi biar mereka ya teman-teman yang menginterpretasikan. Jadi punya sudut pandangnya tuh lebih luas lagi. Oke, tapi ada referensi musiknya dari siapa sih kalau misalnya musisi favoritnya Kak Sitsia siapa? Banyak, ada nggak? Banyak. Satu aja deh yang cenderungnya tuh suka sama musisi ini gitu. Yang misalnya di Indonesia siapa? Ada nggak? Andi Rif. Oh, Andi Rif. Udah lama ya, gimana kabarnya ya? Kalau musisi luar? Musisi luar banyak juga sih. Ada Mike Tram, White Lion tuh. Oke, White Lion. U2. Vokalisnya si Bono, vokalisnya U2 juga.
Itu musisi favoritnya Kak Zia. Oke deh. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi ya, karena masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 juga. Dini mau puterin dulu singlenya Kak Zia yang menit terakhir. Ini featuring Tria Raya dan ini merupakan soundtrack untuk novelnya yang berjudul Di Balik Jaket Lusuh. Maafkan aku yang sempat membenci, melukaimu dan menyakiti. Aku yang terlambat untuk menyadari, ingin rasanya ku putar kembali. Kau bidadari yang tak bisa ku miliki, kini aku mengerti. Kau begitu berarti, takkan pernah terganti, kan selalu di hati. Semua yang telah terjadi takkan mungkin kembali. Kini kau telah pergi, cintaku takkan mati. Aku tahu dirimu sangatlah menginginkan, beri satu asa untuk aku bertahan. Kau bidadari yang tak bisa ku miliki. Wow, kini aku mengerti. Kau begitu berarti, takkan pernah terganti, kan selalu di hati. Semua yang telah terjadi takkan mungkin kembali. Kini kau telah pergi, cintaku takkan mati. Kini aku mengerti. Kau begitu berarti, takkan pernah terganti, kan selalu di hati. Semua yang telah terjadi takkan mungkin kembali. Kini kau telah pergi, cintaku takkan mati. Sorry, selama ini aku udah buat kamu marah.
aku nggak tahu harus mau ngapain lagi. Kamu harusnya peka dong. Selama ini aku nggak pernah nyari masalah sama kamu, tapi kamunya. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik? rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Music Live Chat. Oke, balik lagi di Music Live Chat spesial bersama dengan Sitzia McFox yang sudah hadir sedari tadi, dan kita udah ngobrol banyak juga ya Kak Sit ya. Ternyata memang Kak Sit ini sudah sangat-sangat produktif dibilang, karena udah bikin lagu dari tahun berapa tadi katanya, 2001 ya. 2001 terus sampai akhirnya ada album pun, album ininya banyak ya pasti ya. Banyak album-album baru yang ini album barunya, beberapa lagu tadi yang udah kita puterin yang judulnya Aroma Masa Lalu, terus Dan Ku Nikmati, terus yang baru kita simak itu Menit Terakhir featuring Tria Raya yang juga merupakan soundtrack untuk novelnya berjudul Di Balik Jaket Lusuh. Nah, kalau ngomongin soal tour lagi nih Kak Sit ya, kenapa akhirnya ini tour pertama kali di tahun 2023 ini atau pernah di tahun-tahun sebelumnya? 2019 terakhir itu 2019 terakhir. Oke. Ya. Nah, jadi pas pandemi itu uh-uh. pada waktu itu aku mainnya 2021 itu cuma di Sumbawa. Oke. Itu 2001 ya? Iya, 2021. 2021. Akhir 2019 yang keluar ke Jawa. Terus 2021 itu cuma misalnya wilayah NTB aja mainnya, ya udah di Oke. aku belum vaksin sama sekali sampai sekarang. Oh, ternyata. Pas 2023 itu aku dapat kabar kalau Rena itu pakai vaksin, akhirnya ada tour dan waktu itu memang ada undangan main di Nganjuk. Iya. Ya udah aku akhirnya main di sana, terus akhirnya jadi tour beberapa kota. Oke Kak Sit, sebelum kita lanjutkan tanya-tanya lagi, ternyata emang banyak banget juga nih pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Dini mau kasih ini dulu deh, pertanyaan dari teman Pro 2 dulu nih yang pastinya masih ada di sini. Pertanyaannya sebentar dulu, ini di YouTube udah ada dari siapa nih? Oh, dari Ida Bagus. Katanya, aku salah satu orang yang ngefans sama Kak Sitzia. Hampir tiap ngamen indie di Pro 2 minta lagu ini. Oh, aku penasaran sih dari mana inspirasi lagu Kakak? Apa ada yang relate sama pengalaman pribadi Kakak? Inspirasi lagu lagi nih. Tadi udah diceritain sedikit ya. Mungkin ini lagu yang menit terakhir ini kali. Iya. Kok doang? Oh, bulat.
Banyak inspirasinya ya. Iya, kemarin ini aku akumulasi dari semua peristiwa yang pernah dialami. Dan waktu itu aku lagi proses membuat novel. Iya. Ya udah akhirnya ada lagunya ya. Oke deh, nanti Dini bakalan bahas lagi kita ke lagunya Kak Zidsia yang ini diambil dari album Belum Sarapan. Judulnya Satu. Pastikan teman Pro 2 stay tune terus ya. Tak ada yang tahu kapan datangnya bencana, derita air mata merenggut jiwa. Kita manusia hanya berusaha berdoa, Tuhan yang menentukan. Kita manusia penuh dengan dosa, bangunlah dunia dengan cinta. Yeah, 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 oh, na, na. Dan setiap musibah. Oke, balik lagi di Music Live Chat bersama Kak Zidsia Matt Fox ya untuk edisi pagi hari ini. Ini judul lagunya Satu, diambil dari album Belum Sarapan yang rilis di tahun 2018 ya. Mini album, oke. Bisa diceritain nggak tentang lagu ini yang juga katanya ternyata lagu ini yang sering di request, sering didengerin? Ya, ini lagu dibuat 2018. Terinspirasi ketika gempa di Lombok waktu itu. Oke. Terus 2020 banyak yang cover lagu ini. Akhirnya direkam ulang sama teman. Kolaborasi rame-rame waktu itu. Dan setiap main pasti lagu ini banyak di request juga. Iya. Gak tahu ya liriknya mungkin simpel atau gimana. Liriknya itu mengencourage orang-orang gitu ya untuk tetap semangat aja sih ya, keren banget liriknya. Padahal di mini album Belum Sarapan itu lagu ini aku pribadi nggak ada apa ya, nggak punya ekspektasi yang gimana banget gitu kan. Ya udah ngalir aja bikin lagunya. malah lagu ini malah disukain. Oke. Banyak versinya sih lagu ini. Versi full bandnya ada juga. Kalau yang ini kan versi lamanya, versi akustiknya. Iya, oke. Tadi udah terjawab ya untuk yang udah tadi nanya itu, ternyata maksudnya lagu yang ini Kak, lagu Satu ini. Oh iya. Oke. Kalau tour itu bawa berapa lagu biasanya sekali manggungnya itu? Kalau kemarin tuh ada 8. Setiap venue tuh beda-beda. Ada 8, ada 5. Ada juga sih bawain lagu lagu orang. Iya. Karena untuk mempermudah juga teman-teman yang lain kan. Mengawali sebelum memasuki lagu saya waktu itu. Oke, jadi ada lagu opening songnya ada gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan di WhatsApp ya. Halo Kak, dari Rahma di Lombok Tengah. Wah. Ada rencana nggak sih untuk mencoba genre lain nggak? Ada rencana nggak? Genrenya nggak seperti yang Kak Zidsia selalu bawakan selama ini nih, atau bikin lagu yang selalu mungkin sama gitu? Ada nggak? Pasti ada sih. Mungkin kalau dulu sering sih. Coba semua genre gitu kan. Memang kita harus mengeksplor gitu kan. Iya. Jadi tidak membatasi kreativitas gitu.
Ya kalau untuk sekarang mungkin sih beberapa lagu aja sih. Mungkin next untuk ke mini album selanjutnya mungkin atau lagu single-single berikutnya mungkin kolaborasi dengan musisi-musisi reggae mungkin. Wow, berarti Atau yang bakalan dicoba adalah lagu reggae. Mungkin ya. Genre berbedanya ya. Bisa etnik atau ya nggak menutup kemungkinan lah, masih banyak genre yang lain lah. Oke, kita tunggu pokoknya karyanya Kak Setia ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Halo Kak Sits dari Anastasia. Dari semua lagu yang kakak tulis, ada nggak yang paling favorit? Apa alasannya? Sebut saja Mawar. Alasannya lagu apa yang terfavorit? Sebut saja Mawar. Oh, yang sebut saja Mawar. Ya, judulnya. Itu judulnya. Iya. Oke. Kenapa? Ya, karena mungkin nadanya tuh pas di aku. Oh, oke. Kayaknya yang cocok suara aku tuh cocok nyanyiin di lagu itu kayaknya. Oke. Jadi yang semua itu aku nggak cocok. Suara aku kan nggak. Kerasa sendiri nggak cocok di lagu sendiri. Karena suara aku nggak pas. Oke. Wah, seru sekali ya ngobrol sama Kak Setia pagi hari ini. Terus karena waktunya udah mepet ke jam 11 nih ya. Di mana nih kita bisa dapat dengerin lagunya atau mungkin ada merchandise juga, kayak tadi ada novel juga yang nanyain di mana bisa beli novelnya. Ini kemana nih Kak Setia? Kita harus mencari Kak Setia. Mungkin media sosialnya di mana? Ya bisa di media sosial Instagram di @madfog__store. Nah, di situ bisa beli. Oke, jadi bisa cari ya, situ. Di situ. Terus ada di Spotify juga udah ada ya lagu-lagunya ya? Iya, ada berapa ya? Baru ada 8 sih yang dimasukin. Oke, tapi kita tunggu. mending beli fisiknya. Oh. Fisiknya masih tersedia dari mini album 1 sampai 12. Keren Karena dengan membeli fisik tuh ibaratnya tuh seperti membeli rumah tuh kita punya sertifikatnya. Oke, kayak lebih sah gitu ya. Walaupun mungkin tidak punya alat pemutarnya, tapi beli aja gitu. Tapi seenggaknya punya fisiknya tuh lebih ya kayak zaman dulu ya. Wah, nggak terasa banget waktunya nih teman Pro 2. Thank you banget untuk yang udah tanya-tanya, banyak banget yang nanya ya sama Kak Setia. Dan kita tunggu pastinya balik dari tour nanti mungkin ada album baru ya, album mini barunya nanti. Dan sukses terus ya Kak Setia ya. Ditunggu terus karya-karyanya di Pro 2 FM. Dan untuk kamu teman Pro 2, thank you juga udah stay tune di sini. Oh, boleh promo? Oh, boleh silakan. Terakhir ya. Jadi mungkin agak mungkin musiknya untuk bulan nih. Tapi nanti Agustus tuh ada pameran. Mungkin mau teman-teman bisa menyaksikan pameran lukisan saya, Sid Jamet Pop. Pameran tunggal. Di mana? Lokasinya nanti di spill di Instagram lah. Oke. Jadi follow Instagramnya Kak Setia di mana Instagramnya? @Setia_medpop. Oke. Yang centang biru ya. Oke. Thank you Kak Setia ya. Udah benar-benar kayak kita ketemu lagi gitu dan ngobrol-ngobrol asik tentang musiknya juga. Iya benar. Berapa tahun? 15 tahun? 15 tahun kali. Dan untuk kamu teman Pro 2, pastikan untuk stay tune terus di Pro 2 FM. Dan untuk yang sudah menyimak juga di Pro 2 RRI Singaraja dan Pro 2 RRI Denpasar, thank you so much. Saya Titi Nandini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Jika kau beri kesempatan untuk aku bicara, maka aku bertanya, kapan menari di hati ini? Saat pertama kali kulihat dalam sunyi, kau duduk menyendiri, seakan membunuh sepi. Tak bisa ku pungkiri bahwa selama ini aku mengagumi, dan harus ku akui
ternyata aku mencintai. Jika kau beri kesempatan untuk aku bicara, maka aku bertanya, kapan menari di hati ini? Saat pertama kali kulihat dalam sunyi, kau duduk menyendiri, seakan membunuh sepi. Tak bisa ku pungkiri bahwa selama ini aku mengagumi, dan harus ku akui bahwa ternyata aku mencintai. Mungkinkah ku miliki, meski itu hanya dalam mimpi. Tak bisa ku pungkiri bahwa selama ini aku mengagumi, dan harus ku akui bahwa ternyata aku mencintai. Tak bisa ku pungkiri bahwa selama ini aku mengagumi, dan harus ku akui bahwa ternyata aku mencintai. Kau bidadari tersesat. Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Playgo. Pro 2 FM Mataram, Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM